Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat. Ketemu lagi bersama saya dengan Ega Sulfar di channel YouTube saya yang membahas terkait dengan anxiety, GERD, dan psikosomatis. Hari ini saya berada di lingkungan salah satu dinas di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Saya baru saja melakukan aktivitas berjalan sembari jogging-jogging kecil-kecilan itu untuk membuat mood saya tentunya jauh lebih baik, sehingga aktivitas-aktivitas yang akan saya lakukan di hari ini itu bisa lebih bermanfaat seperti itu. Nah, teman-teman yang sampai dengan hari ini masih berjuang untuk sembuh dari anxiety, GERD, dan psikosomatis, saya doakan supaya teman-teman cepat pulih dan segera membaik seperti itu. Hari ini saya akan mencoba sharing terkait dengan anxiety, GERD, dan psikosomatis yang pernah saya derita. Dan pada hari ini saya lebih sharing terkait dengan bagaimana kemudian tidak dikuasai oleh pikiran negatif ketika kita mau melakukan aktivitas. Jadi orang-orang anxiety itu jangan sampai dikuasai oleh pikiran negatif. Karena pikiran negatif itu yang ciptakan itu kita sendiri. Jadi jangan sampai pikiran-pikiran itu menguasai teman-teman kemudian mengikuti apa yang ada di isi pikiran itu. Jadi ketika teman-teman para pejuang anxiety yang dikuasai oleh pikiran negatifnya, teman-teman jangan ikuti, karena yang bisa mengendalikan pikiran teman-teman itu adalah teman-teman sendiri. Ketika ada pikiran-pikiran negatif yang merasuki kepala kita, itu diabaikan. Jangan sampai diikuti, oke? Misalnya, pikiran negatif ketika teman-teman ingin bepergian di hari libur, entah pergi di acara kawinan ataupun di acara rapat, itu jangan dipikirkan negatif, karena dengan teman-teman memikirkan sesuatu yang negatif itu akan membuat mood teman-teman menjadi rusak, dan aktivitas teman-teman itu akan tentunya akan terganggu. Jadi caranya adalah ketika teman-teman merasakan pikiran negatif itu diabaikan. Jadi ketika pikiran-pikiran negatif itu menguasai teman-teman, itu teman-teman abaikan, cueki. Memang awal-awal itu berat, tetapi ketika saya melakukan itu yang dulu, saya sudah mulai terbiasa untuk mencueki hal-hal yang membuat ataupun mengarah ke pikiran-pikiran negatif. Nah, jangan sampai pikiran-pikiran negatif itu menguasai kehidupan teman-teman. Karena dengan teman-teman lebih beraktivitas lagi, lebih melakukan hal-hal positif, maka kegiatan-kegiatan negatif itu akan hilang dengan sendirinya, seperti itu. Nah, orang-orang anxiety itu kebanyakan ataupun memang pada dasarnya adalah selalu memikirkan hal-hal negatif dan lebih dominan seperti itu. Jangan diikuti, jangan sampai teman-teman mengikuti apa yang pikiran teman-teman itu rasakan seperti itu. Jadi cara yang saya lakukan ataupun yang pernah saya dapati ketika saya dikuasai oleh pikiran negatif saya itu adalah saya cueki pikiran-pikiran, misalnya takut mati misalnya, ataupun kemudian takut terkena stroke, itu dicuekin saja, lakukan aktivitas ataupun kalau yang saya lakukan itu saya menyibukkan diri sehingga tidak ada lagi pikiran-pikiran negatif tentang penyakit parah, pingsan, takut mati, tidak ada lagi. Itu di saat waktu itu. Kalaupun nanti datang lagi anxiety itu, dilakukan itu lagi, diulangi lagi kegiatan-kegiatan yang bisa mengalihkan pikiran negatif itu. Intinya teman-teman, jangan sampai dikuasai oleh pikiran negatif teman-teman. Karena sejatinya itu adalah pikiran-pikiran yang teman-teman ciptakan itu adalah manifestasi dari tindakan teman-teman. Kalau pikiran teman-teman negatif kemudian teman-teman tidak lakukan, itu kan tidak menjadi masalah.
Yang jadi masalah ketika ada pikiran negatif, lantas teman-teman lakukan. Misalnya, di keramaian, teman-teman berpikir negatif bahwa kamu harus lari dari tempat ini. Kemudian kamu ikuti, teman-teman mengikuti pikiran negatif itu. Akhirnya, kembali ke rumah, mengurung diri, ke tempat sepi, ke tempat sunyi. Dan itu akan berulang-berulang. Dan kejadian-kejadian di depan nanti akan ada lebih ramai lagi, teman-teman akan kabur lagi. Jadi, jangan ikuti pikiran yang teman-teman ciptakan itu. Jangan, oke? Karena itu yang saya lakukan. Saya juga pernah seperti itu. Di tempat keramaian, saya langsung pulang. Di tempat konser musik misalnya, baru 5-10 menit, saya langsung minta pulang. Kenapa? Karena saya khawatir, saya cemas, saya keringat dingin di situ. Jadi, saya melakukan membiarkan pikiran-pikiran negatif itu berlalu. Saya tidak mengikutinya. Saya cuekin pikiran-pikiran negatif itu. Makanya sekarang sudah lebih banyak pikiran positif yang muncul. Apalagi dengan keadaan saya setiap hari melakukan aktivitas berjalan, melakukan aktivitas sehari-hari yang membuat diri saya itu menjadi jauh lebih baik seperti itu. Nah, itu yang saya lakukan selama terkena anxiety seperti itu. Dan alhamdulillah sampai dengan sekarang, kurang lebih 8 tahun, saya terkena anxiety itu, tidak terjadi apa-apa kepada saya, dan ketika diperiksakan juga semuanya baik, semuanya normal, dan alhamdulillahnya, anxiety ini merubah saya menjadi pribadi yang jauh lebih memaklumi, jauh lebih menerima keadaan apapun yang terjadi seperti itu. Nah, itu barangkali yang saya bisa sampaikan di kesempatan pagi ini. Untuk teman-teman yang sampai dengan hari ini masih berjuang untuk sembuh dari anxiety, saya doakan supaya teman-teman cepat membaik dan cepat beraktivitas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa.